Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Jumpa lagi bersama kami, para Suster Junior SSPS Kalimantan, dalam renungan Minggu 3 April 2022. Mari kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menghakimi tanpa memukul, mengasihi tanpa menyentuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sering menemukan dalam kehidupan harian kita kejadian atau pengalaman di mana kita dikucilkan, bahkan dibenci. Adakah sebabnya? Kebencian terhadap Yesus oleh para ahli Taurat dan orang Farisi mengungkapkan kesombongan mereka bahwa mereka adalah orang benar dan saleh di hadapan Allah. Yesus telah melakukan banyak hal kebaikan, namun ada yang menjadi objek pandangan yang salah di hadapan para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena inilah mereka mencoba Yesus dengan menghadirkan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menunggu tanggapan Yesus, yaitu kemudian menjadi dasar untuk menjatuhi Yesus hukuman mati. Tindakan para ahli Taurat membawa perempuan berzina memperlihatkan kepada kita akan sikap yang seringkali timbul dalam diri kita, yaitu sikap mudah menghakimi. Kita seringkali mudah mengangkat batu dan melempari orang yang dianggap berbuat salah. Kita tidak pernah melihat diri, apakah saya lebih baik dari orang lain? Diam adalah sikap yang pantas dan layak dalam menghakimi dan mengasihi sesama. Yesus menanggapi tuntutan dari para ahli Taurat dan orang Farisi dengan tenang, diam, dan menulis di tanah. Sembari melempar seruan reflektif kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tindakan yang dilakukan Yesus ini mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama,
diam itu menghakimi tanpa memukul. Dan kedua, diam itu mengasihi tanpa menyentuh. Diam merupakan tindakan reflektif dalam melihat segala kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dari diam yang reflektif, membantu kita dalam mengambil langkah untuk merespon kejadian yang tengah terjadi. Seperti yang dilakukan Yesus, ia tidak menghakimi si perempuan, tetapi tidak juga secara langsung menghakimi ahli Taurat.